الحمد لله قديم الإحسان أحمده سبحانه واشكره على نعمة التي لا تحصى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأئمة العاملين والهداة المصلحين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Surah At-Takatsur ayat 8. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يدعى إلى الجنة الحمدون الذين يحمدون على السراء والضراء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para jamaah, para hadirin rahimakumullah. Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ajibtu li amril mu'min amrahu kullahu khairul lah." Aku kagum terhadap urusan orang mukmin yang menganggap semua itu adalah kebaikan. In kana asabahu khairun fasakara wa kana khairul lah. Ketika diberikan nikmat oleh Allah, dia bersyukur karena itu adalah kebaikan baginya. Wa in asabahu sarun fasabara wa kana khairul lah. Ketika diberikan musibah oleh Allah, dia sabar karena itu adalah kebaikan baginya. Artinya apa para jamaah, para hadirin rahimakumullah? Ini kita semua mudah-mudahan menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan kebaikan oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah, haruslah kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan lupa kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Nabiullah Adam alaihissalam ketika beliau bersin mengucapkan kalimat alhamdulillah. Nabi Nuh ketika diberikan keselamatan oleh Allah dari bab banjir, beliau mengucapkan kalimat alhamdulillah. Begitupun juga orang-orang yang ahli surga, ketika dijauhkan dari orang-orang yang ahli neraka, apa kata ahli surga? Alhamdulillahilladzi najjina minal qaumiz zalimin. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan bagaimana rasa syukur kita kepada Allah. Yang pertama, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, ketika kita diberikan kurnia oleh Allah, lihat siapa yang memberikan nikmat tersebut. Hari ini kita dipanjangkan umur oleh Allah. Hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah. Hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah berupa harta. Lihat siapa yang memberikan semua itu. Di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surah Al-Fatir ayat 3, Ya ayuhan nas Udhukuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai manusia, ingatlah nikmat yang aku berikan kepada engkau. Hal
min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas samai wal ard. Adakah pencipta selain Allah yang telah memberikan rezeki dari langit dan bumi? La ilaha illahu, tiada Tuhan selain Allah. Wa anna tu'fakun, tapi kenapa kalian semua berpaling dari Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita? Syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita para jamaah. Yang kedua, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, haruslah kita punya sifat qanaah. Apa itu qanaah? Menerima apa saja yang Allah berikan kepada kita, baik dikit maupun besar. Terima semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Disindirkan di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana ibnu Adam wadiyan min dhahab, labtaghu salisan, lau kana salisan labtaghu rabi'an, wala yamlau ibnu Adam illa turab." Seandainya manusia diberikan 2 bukit emas, setelah dia punya 2 bukit emas, dia pengen 3. Ketika dia sudah punya 3, dia pengen 4. Wala yamlau ibnu Adam illa turab. Orang ini tidak akan merasa puas. Orang ini akan terus rakus alias tomak. Kecuali apa? Kecuali kalau sudah masuk ke alam kubur, tidak ada yang mereka bawa. Mana harta kita? Mana harta kita yang tadi pagi, siang, malam kita mencarinya, tapi ketika kita meninggal dunia tidak ada 1% pun yang kita bawa ketika kita masuk alam kubur. Jadilah kita menjadi sifat yang qanaah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang terakhir, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, jangan sekali-kali nikmat tersebut diperbuat untuk berbuat maksiat di hadapan Allah. Kenapa? Di dalam Al-Quran Allah sebutkan, Allah berfirman, "Summa latus'alunna yawma idzin anin naim." Suatu saat nanti ketika kita sudah meninggal dunia, ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, di mana semua nikmat yang Allah berikan kepada kita akan disoal. Ketika kita diberikan panjang umur, engkau gunakan apa itu umur yang panjang? Ketika engkau diberikan kesehatan oleh Allah, engkau gunakan untuk apa itu badan yang sehat? Ketika engkau diberikan berupa harta, engkau gunakan untuk apa harta tersebut? Sungguh nikmat para jamaah, sungguh indah ketika kita nanti diwafatkan oleh Allah, ketika disoal di mana semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat daripada harta, semua itu adalah untuk ibadah kepada Engkau ya Allah ya Rabb. Nikmat para jamaah, tapi sungguh rugi ketika kita diberikan nikmat berupa umur yang panjang, diberikan badan yang sehat, diberikan harta, tapi semua itu adalah untuk berbuat maksiat di hadapan Allah. Rugi para jamaah. Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Yatba'ul maita salasah." 3 yang akan mengikuti kita ketika kita meninggal dunia. Fayadji usnani wa yabqa wahidan. 2 pulang, 1 tinggal sama kita. Siapa yang akan ikut kepada kita nanti ketika kita masuk ke alam kubur? Fayadji usnani, fayatbuhu, yang ketiga itu adalah ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang akan ikut kita nanti ke alam kubur ada 3 para jamaah. Itu pertama keluarga kita,
yang kedua harta, yang ketiga adalah amal. Fayarji'us nani ahluhu wa maluhu. Yang pulang, yang akan meninggalkan kita ketika kita masuk ke alam kubur. Yang pertama keluarga kita. Mana istri kita? Mana anak-anak kita yang kita banggakan selama kita hidup di dunia? Ketika kita meninggal dunia, mereka pulang tidak menemani kita. Wa malu. Begitupun juga harta. Mana itu mobil? Mana itu motor yang kita sayangin setiap hari, yang kita banggakan? Tapi mereka pulang, harta pulang, wa yabqa amalu. Yang tinggal adalah amal. Amal para jamaah. Ketika itu diriwayatkan oleh Abu Jar, di mana Abu Jar Al-Ghifari ditanya oleh seseorang, "Ya Syekh, nikmat apa yang paling besar?" Dijawab oleh Syekh, nikmat yang paling besar adalah ketika kamu masuk alam kubur, tidak kamu disiksa di alam kubur. Cuman kamu tinggal menanti pahala yang kau perbuat selama hidup di dunia. Itu nikmat yang paling besar. Ketika kita masuk ke alam kubur, itu tidak kita mendapatkan siksa di alam kubur. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir bisa mendapatkan diri kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan semua yang hadir, Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan untuk ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita yang kita laksanakan sampai saat ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Barakallahu li wa lakum wa li sa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Alhamdulillahil fattahil alim, alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqu rabbakum wa'budu mukhlisina lahuddin hatta ya'tiyakumul yaqin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala dzurriyyati sayyidina Muhammad wa nuhla fil arbah Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa syaidah sahabi Rasulillahi ajma'in warhamna ma'hum bi afwika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad wastur ummata sayyidina Muhammad warham ummata sayyidina Muhammad wajbur ummata sayyidina Muhammad wa farij ala ummati sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu ala ni'am yazikum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.